kayak gue harus jago gak ya di sport gue. Enggak, Move Her Mind is about moving. Yes, It's about, jadi the point is just for you to be able to move. You won. Salah satunya responsible for tennis kayak Oh I'm yes, so happy gitu kayak dang. ya kayak ini this is my passion. Halo Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboard. Hari ini aku sangat amat senang dengan topiknya, tapi sebelum kita terjun ke topiknya, kita perkenalkan dulu narasumber kita hari ini, Kak Maitri Widya Kirana. Halo, hai semuanya. Oh, ini sukanya ada 1.000 penonton di sini kayak wah. Tolong edit suara tepuk tangan boleh gak? Canda banget guys. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan Kak Maitri, ASICS representative dan megangnya juga di dalam kategori CPS. Itu Core Performance Sport. Jadi Core Performance Sport itu adalah semua olahraga di luar running. Tapi ya sih. Tapi kalau misalnya di sini Dashers ada yang kenal sama Kak Maitri juga pasti tahu Kak Maitri super aktif banget di lari iya, tenis iya, semua yang ada sepatu ASICS ada cabang olahraganya di situ ada Kak Maitri. Kecuali wrestling belum masuk. Itu belum sih. Tapi mungkin boleh di spill 2025, 2026 mungkin. 2025 ada, nanti aku boleh spill. Oh iya. Oke, itu kita save buat end of session. Oke, Kak Maitri, aku pengen tahu nih. Kita akan membahas soal salah satu campaign dari ASICS juga, which is Move Her Mind. Tapi sebelum kita masuk ke situ, aku mau nanya, gimana kamu bisa menjadi salah satu dari 5 Move Her Mind Ambassador Indonesia? Jadi aku cerita tentang Move Her Mind dulu kali ya. Boleh dong. Jadi ASICS secara global ya, ASICS ini ada riset ya dari global dan menemukan di riset itu bahwa ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berolahraga. Betul. Dan itu jauhlah kurang dari 50% atau lebih dari 51% bahkan yang nggak banyak olahraga untuk perempuan ya gitu. Sisanya laki-laki lebih rajin berolahraga. Nah, solusinya apa biar kita close that gap gitu kan. Solusinya apa? Ya kita tahun ini janji bahwa kita ingin meningkatkan angka itu, meningkatkan untuk perempuan berolahraga lebih banyak. Dan salah satunya di masing-masing kategori, kayak contohnya di running itu ada Move Her Mind 5 perempuan ini untuk berangkat ke Sydney Marathon. Ya breaking barriers, banyak yang newbies dan juga belum pernah maraton sama sekali, virgin ya. Terus juga kalau dari sisi tenis atau core performance sports, fokusnya kan di tenis ya. Itu aku bikin acara tenis khusus perempuan itu untuk mengajak perempuan berolahraga melalui racket sports. Betul. Gitu. Jadi nggak cuma tenis, waktu itu ada paddle juga. Paddle juga. Iya, I saw that on Instagram and I was like, wow, that's a big event. Iya. Untungnya rame banget. Di situ kita sebenarnya targetnya kayak cuman 150 orang total datang, tapi ternyata double that gitu. Jadi twice as much yang datang dan seramai itu aku seneng banget sih lihat orang-orang tuh happy banget, banyak supporter yang datang juga. Dan kalau dari sisi kita kan ada 3 kategori ya, tadi ada running, CPS sama ada sport style. Nah, kalau dari sisi sport style ini mereka bikin kayak dance workshop lah gitu. Menggunakan sepatu-sepatu sport style-nya ASICS gitu. Itu bagus-bagus banget. By the way, kalau bisa kalian udah lihat keluaran koleksi terbarunya sport style-nya ASICS yang gel Kayano. Man. Banyak yang bagus. That is on my Christmas list. Bener. Nah, oke Kak, ngomongin soal Move Her Mind lagi, 5 Move Her Mind berangkat ke Sydney kemarin. Itu gimana tuh cerita? Ya, jadi kan dipilihlah 5 perempuan ini ya gitu. Dari background yang berbeda-beda. Lucu banget sih. Emang kita tuh 5 orang yang berbeda banget, belum pernah kenalan sama sekali sebelumnya.
kita dari background kayak seperti mungkin waktu itu ada Cheryl. Iya, ada Cheryl, dia sempat cerita juga datang ke sini. Ada Cheryl, dia kan musician. Yeah. Kemudian ada Kak Shirley, beliau ibu rumah tangga. Kemudian ada Kak Monvel, beliau itu entrepreneur dan emang pelari sebenarnya. Dan juga ada Meske ini dia Zumba instructor. Dan kemudian ada aku yaitu corporate worker. Jadi emang dari 5 background yang berbeda kan. Banyak yang juga Virgin Marathon, apalagi aku yang belum pernah long run sama sekali. My first long run was 10K waktu itu juga di acara 10K khusus untuk perempuan, itu my first 10K. Baru setelah itu fokus lari. Karena kebetulan terpilih juga sebagai representatif dari kantor juga untuk menjalani Move Her Mind campaign ini, gitu. Jadi banyak sih struggle-nya juga, apalagi itu pertama kali aku training maraton. Tapi ya it's all fun sih sebenarnya. Walaupun unfortunately aku nggak bisa start di Sydney Marathon waktu itu karena due to injury. Iya, aku melihat cerita Kak Maitri di story. Aku kalau misalnya buka Instagram tuh suka banget ngeliatin story orang kan. Terus I saw your post kena injury, udah bolak-balik visio, cek dokter segala macam. Dan itu bener-bener timelinenya tuh mepet banget di mana kamu udah harus berangkat juga. Like, how did you feel? Kayak I gotta know personally. Jadi at first kan aku sebenarnya basicnya kan tenis ya gitu. Jadi kardio kayak running itu ada, cuman kan ya seberapa banyak sih biasanya. I feel you kan? Sebagai anak tenis disuruh lari gimana coba? Lucu podcast pas lari gitu kan, terlihat dari event kemarin ya itu kan kayak anak tenis disuruh lari kayak gimana coba? Itu akhirnya kan I push myself gitu. I broke my own barrier. I can run more than 10K gitu. At least aku bisa ngerasain apa rasanya aku ngelakuin long run. At least sampai kita kan training tuh setiap minggu mileage-nya bertambah. At least sampai half marathon aku bisa gitu kan. Tinggal setelah itu kalau nggak salah harusnya aku ada peak untuk training marathon. Itu aku nggak bisa karena di tengah-tengah itu aku ngerasa ada sharp pain on my left leg, itu shin splints ternyata gitu. Jadi awalnya tahu sebenarnya emang nyeri ya kan gitu. Udah kayak 2 minggu tuh 2 minggu berturut-turut kali ya. Setiap kali aku lari tuh selalu sakit gitu. Tapi 3 kilo pertama. Dan kan seharusnya setiap minggu tuh improve ya gitu. Dari sisi performance. Tapi udah 2 minggu berturut-turut kan setiap hari ada aku report juga kan ke coach aku juga nggak ada improvement. Jadi coach aku bilang kok there's something weird gitu kan, kayaknya harus cek ke dokter. Jadi aku cek ke dokter, dokter emang spesialis sports medicine ya. Aku kesana ternyata dicek ada shin splints dan shin splints aku tuh lumayan di level yang mungkin agak parah. Akhirnya harus ke MRI karena waktu itu di USG kan nggak begitu kelihatan injury-nya. Jadi harus MRI. Itu baru pertama kali aku MRI juga. Nerve wracking banget sih. Aku kayak ternyata mesinnya kayak gini dan berisik banget gitu. Bikin deg-degan banget, mana ruangannya dingin kan. Kebayang. Terus kayak bikin deg-degan, aduh gimana ini. Waktu itu kalau nggak salah 2 minggu sebelum kita berangkat, 2 minggu sebelum berangkat, aku MRI. Setelah dapat hasilnya, aku consult ke dokter lagi. Beliau bilang ini levelnya udah lumayan parah lah ya. Jadi waktu itu kebetulan di ruang dokter itu ada aku, dokter, ada coworker dari Essex juga, emang yang handle campaign ini. Kemudian juga ada coach aku juga di situ. Di situlah langsung decision whether I can start at the start line, whether I can run at this start line or not at all. Jadi pas dilihat hasilnya, bilangnya ini kalau nggak salah level 1 sampai 4. Aku udah di level 2B apa pokoknya ada level-levelnya lagi. Itu tulang itu udah kena tulang. Gitu. Jadi shin splints itu kan awalnya kenanya otot kan. Iya, otot dari otot. Terus mungkin karena overuse ya. Mungkin aku pikir kan istirahat ya, aku merasa istirahat cukup, tapi ternyata
kakiku masih ingin istirahat gitu, masih belum cukup istirahat. Terus aku paksain lari terus kan, akhirnya kena lah ke tulang. Nah waktu itu pas dipencet-pencet gitu kan, dicek sama dokter, lunak tulangnya. Makanya waktu itu decide nggak bisa lari sama sekali karena kalau misalkan dipaksain lari pun itu bisa retak, worst case scenario itu bisa patah. Iya. Oke. Gitu. Dan kamu menerimanya gimana waktu itu? I took it hard. Iya. Wah, ya bayangin aja aku udah berbulan-bulan training for a marathon. So much time and energy that has been invested. In between work also, bahkan I put aside my social life untuk fokus ke training maraton dan juga kerja. Aku udah berbulan-bulan training maraton dan udah sejauh itu loh gitu. Dan bener-bener. I could not believe I can run that far gitu kan. Ya menurut aku itu achievement yang besar buat aku tahun ini juga kan. Itu gede banget loh Kak. I mean that's a big achievement. Oke, misalnya kamu nggak start di start line-nya, but you already start the training. Iya benar. Building habits-nya yang gila, menurut aku susah banget building. Bangun pagi, lari jam 5 pagi itu ya habis subuh itu berat. Jangankan jam 5, jam setengah 5, jam 4 tuh udah harus udah kalau long run ya biasanya. Iya bener-bener. Kalau lagi gitu. Peak tuh harus kayak jam 4. Benar. Bukan jam 4 udah siap, kan dari sebelum jam 4 ya bangun. Masih gelap-gelapnya harus lari. Itu setiap pagi kan emang training maraton kan hampir setiap hari lah lari. Rest day-nya ya 2-3 hari lah, 2 harian lah gitu. Itu pas tahu nggak boleh sama sekali, aku masih kekeh waktu itu. At least start line aja deh gitu. At least I can experience and feel the ambience of starting a marathon. Maraton di luar Indonesia tuh sesuatu, apalagi ini di Sydney yang sekarang jadi World Major Marathon kan. Waktu itu kan Sydney Marathon lagi kandidat sebagai kandidat WMM. Terus aku benar-benar heartbroken. Di hari pertama itu aku masih kayak taking it all in kan. Kayak masih shock. Jadi aku belum bisa komen apa-apa. Besokannya wah hancur banget sih aku. Bangun-bangun nangis aku kayak. Aku nggak kepikiran kayak kok segininya sih aku kayak heartbrokennya gitu. Terus aku paling berat tuh berangkat ke kantor. Berangkat ke kantor karena aku mikir kayak this is my office yang memilih aku sebagai representatif mereka, and I was afraid to fail them gitu kan. And at that time I feel like I failed the brand Essex juga, representatif dari office juga. I felt like I failed everyone. Makanya aku down banget waktu itu. Itu sekitar seminggu 2 minggu lah aku lumayan down banget. Tapi akhirnya alhamdulillah banget aku punya teman-teman dan keluarga yang sangat suportif waktu itu. My friends they tried everything to cheer me up, gitu. Jadi makan siang dibawa kan biasanya nggak cuma kantin ada di kantor, kita kan ada mall lah paling dekat di situ, bawa ke mall lah kita makan-makan. Terus juga ada teman-temanku juga sampai nyamperin aku ke rumah gitu untuk cheer me up lah selama itu. Dan I'm so glad that I have a very supporting family and friends juga, dan itu sangat membuat spirit aku up lagi gitu. Karena in the midst of all that has happened to you, kan campaign Movermind ini tetap jalan kan. Pasti. I mean kerjaan kamu juga dan kerjaan tim kamu masih yang handle campaign ini. So like ngebagi kepalanya udah di antara kayak gue sedih banget. Benar-benar. Gue harus kerja. It amazes me. If I were you, being very ambitious, aku gak akan bisa berfungsi sih Kak. I would lay in my bed seminggu kali ya. Enggak, gue demot. Itu dia sih, itu berat banget. Makanya kayak waktu itu kan juga campaign ini juga diliput sama media kan. Waktu itu ada yang interview soal injury aku. Aku bilang aku nggak bisa ngomong sekarang karena
aku takutnya langsung burst out nangis gitu karena masih sensitif. Tapi sensitif. setelah itu ya beberapa minggu kemudian waktu itu ada press conference juga, I was ready to talk about it and I was a lot more composed, more to talk about composed it. gitu karena aku udah curhatin ke teman-temanku semua. I already let it all out minggu sebelumnya, jadi udah lebih enak lah waktu itu to talk about it. Ya, sekarang buktinya nggak nangis kok. Gak nangis dan aku amazed banget pas acara Movermind kemarin yang jadi ada gathering gitu guys. Ini gatheringnya seru banget. Actually dari gathering ini bersama A6 bersama 40 perempuan ya Kak? Yes, betul. Bersama 40 perempuan dari background yang berbeda. Masih kita intersportnya sama nih, ada lari, ada tenis. Tapi background itu beda banget. Ada yang work home mom, work mom yang ke kantor, ada yang quarter life crisis seperti saya, atau ada yang masih kuliah, ada yang pokoknya tuh berbeda-beda background banget, ketemu di suatu tempat. Lucunya adalah perempuan-perempuan ini semuanya klik. Yes, it clicks. You put a room full of women, different backgrounds, different values, different stories, tapi kita klik gitu loh. Ternyata emang kita menghadapi the same barriers. Betul. Talking about barriers dan challenges untuk perempuan. Kalau dari campaign Movermind sendiri ini, how do we overcome those barriers Kak buat cewek-cewek itu? Itu waktu itu kan Movermind sendiri, as you know risetnya itu kenapa sih kok perempuan tuh nggak banyak berolahraga. Salah satunya tuh banyak barriers sebenarnya. Barriersnya itu bisa dari nggak yang insecure mungkin nggak confident, insecure. Kemudian mungkin banyak yang nggak nyaman juga misalkan lagi berolahraga di luar ada yang catcalling. Itu salah satu barriernya juga, faktornya juga. Kemudian butuh temen yang lack of support lack group of support, sih. betul Bener, itu ngaruh banget, termasuk aku biasanya waktu awal-awal aku mulai tenis maupun lari, aku tuh selalu cari teman untuk main bareng atau untuk lari bareng gitu, karena ya itu nggak nyaman mungkin ya kalau misalkan aku lari sendiri gitu. Tapi dari situlah kenapa kita ngumpulin perempuan-perempuan itu untuk overcome barriers itu. Jadi everyone has the same common kan, at least mungkin ada yang nggak confident gitu atau butuh support ya. That's why we were all there gitu to support each other, woman support woman, dan kita ngelakuin hal-hal yang berbeda kayak anak-anak tenis lari, anak-anak lari coba tenis itu dan punya struggle-nya masing-masing, dan itu yang bikin fun kan. Itu gitu. fun banget. Kebayang gak sih anak tenis disuruh lari nih? Sebenarnya aku tahu anak tenis juga banyak yang suka kardio. Specifically in that tennis group, kebetulan kita semua kurang suka kardio, bukan kurang suka, kita nggak kebiasaan latihan kardio gitu lah. Tapi turns out it's fun karena kan dikasih pacernya juga sama-sama cewek yang udah kita kenal dari grup kita juga. And then it was very inspiring, energinya tuh positif banget gitu. Betul. Aku sampai sekarang masih belum move on dari seberapa positifnya dan inspirednya dari sesi itu, karena bisa ngobrol sama banyak cewek yang gila sama lagi challenge kita gitu loh. Movermind ini challenge-nya pada gak suka lari ya, anak-anak tenis ya. Iya, anak-anak tenis kayak kardio. Makanya selama lari kan kayak aduh ini kapan selesainya. Kita bener-bener kayak nyerocos. Tapi habis itu seneng banget kan seneng kalian. banget. Kita finish pas udah selesai kayak bisa juga kita lari cuma 3 kilo sebenarnya, tapi kayak bisa loh lari. That's the feel we want you to have kan sebenarnya. Kayak abis selesai di finish line gitu, kayak you don't feel tired tapi lebih ke kayak happy, very energized, kan? very gitu. energized. Dan menurut aku ini campaign Movermind tuh bagus banget Kak. I'm obsessed. Maksudnya kayak kalian tuh bisa baca risetnya gitu. Jurnalnya tuh ada kan Kak? Ada di websitenya A6 juga sebenarnya. Itu bisa dicari sih. Iya benar. Kalau misalnya kalian lihat jurnalnya, riset yang udah dilakuin sama A6 itu lengkap banget. Ada persentasenya, menjelaskan barriers-nya apa aja, why we are the way we are gitu loh, different roles segala macam, itu seru banget. That's what makes A6 different from other women's campaign mungkin ya gitu. Jadi
kita ya brand Asics itu menganggap ini sangat serius. Betul. Gitu. Jadi that's why ada riset. Bahkan Benar. risetnya dari bertahun-tahun yang lalu juga akhirnya mendapatkan hasil risetnya ada perbedaan dari perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berolahraga gitu, dan akhirnya ya untuk close that gap tahun ini kita eksekusi untuk apa sih solusinya biar kita naikin angka perempuan-perempuan berolahraga. Iya gitu. benar. Kayaknya emang aku lihat dari campaign Move for Mind ini, whether itu di social media atau misalnya ada aktivasi offline-nya, it felt safe. It felt really safe for women. Karena aku ngerasa itu barriers yang utamanya ya, yang kita hadapin tuh sehari-hari. Gimana kita cara berolahraga, mau pakai baju apapun, mau dimanapun, dan merasa aman gitu. Jadi itu key highlight dari campaign ini yang man, women to women, safe banget. Pasti yang dicari utama tuh kan safe space kan, Ya, kenyamanan safe space. itu. Bener-bener. That's what we want to provide for you. I see. Kira-kira ada plan apa lagi Kak dari Asics? Jadi tahun ini sendiri kita udah ngelakuin banyak hal sih buat Move for Mind ya gitu. Dari mulai tadi running itu, tadi Sydney Marathon itu lumayan major lah buat dari sisi performance runningnya juga. Kemudian tenis, waktu itu kita bikin acara tenis plus paddle untuk perempuan-perempuan bagi yang suka berolahraga tenis dan paddle. Sportstyle juga udah bikin dance workshop gitu bagi yang penggemar atau dancers gitu next dan terakhir tahun ini kan kita gongnya itu Move for Mind Retreat gitu. Jadi sebenarnya ya itu ada rangkaian acaranya lah gitu kan. Dan gongnya tuh di Move for Mind Retreat kita menggabung semua dari masing-masing kategori yang emang involved di Move for Mind, maupun involved atau enggak, as long as they're woman juga dan suka berolahraga, itu kita put them in one room, kita bikin Move for Mind Retreat itu. Itu acara gongnya akhir tahun ini kan. Nah, semoga sih di tahun depan kita bisa bikin gebrakan-gebrakan yang baru. Oh, itu selalu saya tunggu. Apalagi lihat dari yang Move for, kan kita yang tenis itu kita sebutnya Move for Mind Tennis Party. Dan lihat animonya tuh sangat bagus ya gitu, dan orang-orang tuh leaving that court tuh very satisfied and fun, senang juga mereka. Hopefully akan ada Move for Mind 2.0 ya. Yes. Seru banget sih. Please. Apalagi aku mau spill sekarang, tahun depan Asics akan launch sepatu paddle. Ada olahraga baru lagi. Yay, more shoes. Gitu. Jadi seru banget. mau itu dari running, terus dari CPS maupun sportstyle itu pasti ada yang baru nantilah buat 2025. Seru sih. Soalnya aku ngeliat Asics itu kalau ngadain event, it feels like orang yang datang, whether newbie atau misalnya udah lama, itu enjoy, dan yang newbie tuh apa ya, aku ngeliat Asics tuh kayak enabler gitu loh. Orang datang have fun, oke gue mau coba lagi karena impressionnya tuh udah seru, udah enak. They feel welcome kan? Iya, welcome banget. It's It's really really fun. Oke, tapi aku mau nanya juga, sejauh ini apa yang masih menjadi tantangan terbesar untuk Asics? Not only marketing wise, tapi mungkin untuk campaign ini sendiri. Campaign kalau dari tantangan Move for Mind sendiri sih, kita tuh memang kan kita baru mulai banget tahun ini. Challenge-nya kita masih belum bisa expand seluruh Indonesia sebanyak itu kan, makanya kita baru we start small gitu. At least kita bisa lihat dari angkanya dari this small group of people itu meningkatlah, at least ada perempuan-perempuan tuh banyak newbies bergabung dengan Asics dan mereka memulai habit baru. At least we can see that. Itu yang kita plan untuk tahun depan dan seterusnya itu kita mau expand lebih banyak lagi. We want to reach out. Kalau bisa seluruh Indonesia ya seluruh Indonesia gitu. Jadi memang itu challenge-nya tahun ini. Emang kita kan belum bisa semuanya, tapi ya just wait for it. Kita akan secara perlahan kita bisa nanti in the future kita reach out semuanya. Iya, benar-benar. Because ini biar dashers di sini nggak ada yang salah paham soal campaign Move for Mind ini. Takutnya mereka kira kayak gue harus jago nggak ya di sport gue? Enggak. Move for Mind is about moving. Yes. It's about, jadi the point is just for you to be able to move
you won. Yang penting bergerak aja. Yang penting gerak gitu. aja, nggak usah jago, nggak usah Benar. apa, udah ganti baju. Iya. Ganti baju olahraga tuh mendapatkan motivasi Benar. susah banget ya. Jangankan olahraga, bergerak mau ke mall aja itu udah Bener. bergerak kok. Itu bergerak loh. Jalan-jalan tuh. Bener, ngelilingin PIM 2 Wah. sekitar 1,5 jam tuh 10.000 steps Iya, bisa, belum guys. lagi pim-pim yang lain. Belum lagi mall-mall yang lain. Iya. Oke. Gitu. Nah Kak, habis ini kita akan ada segmen water break sebentar, di mana kita akan minum dulu biar tidak kering tenggorokannya, dan aku akan menanyakan rapid questions. Oke. ke Kak Maitri. Rapid questions with Kak Maitri. Fokus pada olahraga atau kesejahteraan mental? Kesejahteraan mental. Perubahan sistemik atau dampak individu? Individu. Wow, ini kayak pertanyaan berat banget ya. Canda banget, oke. Keberagaman atau kesamaan? Keberagaman. Gym atau alam bebas? Uh. Oh, this one is hard. Ya, You go both. Iya. I can do both sebenarnya. Ya karena kita tinggalnya di kota Jakarta ya, unlimited nature space gitu. Iya, benar. Gym biasanya. Tapi ya kalau ada kesempatan untuk keluar kita ke alam ya alam. Oke. So both. Tradisi atau inovasi? Inovasi. Wow. Oke, ternyata itu aja. Nah, lanjut ke Move Her Mind. Ini kita kulik abis sih Move Her Mind. Biar semua orang tahu seberapa bagus campaign ini. Nggak, tapi emang buat Dashers yang nonton juga. Jadi sebenarnya the whole purpose of this podcast is to help people find their why. Yes. And we're hoping through stories, through campaigns, bisa mereka kayak dapat klik kayak okay, I think I might just start gitu. Talking about Move Her Mind lagi, apakah sudah berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang perempuan dalam olahraga kalau menurut Kak Maitri? Berhasil, ya itu yang tadi aku mention, berhasil in our way yang kita baru mulai tahun ini tuh Yeah. menurut aku udah ya. Selama kita lihat kayak selama ini kan banyak yang participate di acara-acara Move Her Mind. Selalu rame Selalu sih, rame. selalu rame. Terus kan kita selalu ada hashtag Move Her Mind, itu lihat dari online pun banyak juga yang Banyak nge-tag banget, gitu. ya. Walaupun mereka nggak pernah ikutan acara Move Her Mind secara offline, ternyata banyak juga yang nge-tag Move Her Mind itu bahkan nggak cuma di Jabodetabek doang, bahkan di luar kota itu juga. Kita lihat dari angka dari situlah gitu seberapa banyak yang participate dan kita kan populasi Indonesia tuh berapa sih? Kita at least kita udah ada small percentage lah yang emang lumayan naik lah angkanya dari yang sebelumnya mungkin banyak perempuan yang nggak olahraga atau memiliki habit yang olahraganya jarang-jarang. Tapi sekarang tuh udah banyak yang mulai bergerak, mulai punya habit yang baru, yang lebih baik. Itu kita bisa lihat dari situlah. Mungkin kedepannya yang tadi aku mention kita mau expand dan kita pengen reach out yang lebih luas. Semoga dari situ kita bisa menjangkau perempuan-perempuan, angka perempuan-perempuan lebih tinggi lagi lah untuk berolahraga. Iya, benar sih. Tapi overall Move Her Mind ini emang apa ya? Kayaknya mendorong perempuan-perempuan untuk ngerasa nyaman aja sama diri sendiri sih Kak. Kalau misalnya aku betul. lihat juga ya. Masa kalau misalnya ngelihat hashtag yang Move Her Mind, everyone is just moving. Ada whether itu lari ataupun tenis, zumba atau Yes, apalah itu itu. semuanya tuh kayak udah Move Her Mind aja. You Iya. just have to move. Iya, jadi nggak harus kayak sports yang Asics produk punya gitu, nggak Iya, harus itu iya. doang. Tapi kayak Zumba, Pilates, semua as long as you're moving itu udah part of Move Her Mind juga. Iya benar-benar. You're part of the campaign, Iya. y'all. Nah aku mau nanya juga Kak, gimana cara yang selalu kamu tekankan untuk terus menginspirasi perempuan di luar sana untuk gabung ke ASICS dan lebih peduli sama kesehatan mereka, especially in this campaign? Itu makanya kita punya brand ambassadors ini itu Yeah. untuk menginspire perempuan-perempuan yang lain. Nggak cuma brand ambassadors tapi juga Move Her Mind, pelaku-pelaku Move Her Mind. Kita let's start small lah. Kita punya ada ASICS Running Club itu Yeah, dan oh juga my banyak God. perempuan di situ. ASICS Running Club. Iya, ASICS iya. Running Club itu banyak juga perempuan-perempuan di situ. Padahal kita tuh nggak mewajibkan mereka untuk posting apa-apa tuh harus ada hashtag Move Her Mind. Mereka tuh ngelakuin itu dengan kemauannya mereka sendiri. Iya karena emang seneng banget That's juga why mereka gitu. juga aktif gitu kan untuk mengajak orang lain. Bahkan mereka
ASICS Running Leads atau ASICS Running Club members ini kan juga mungkin punya circle-circle yang lain untuk mengajak yang lain untuk berolahraga. Brand ambassadors juga begitu, mereka setiap kali ngepost mereka lagi tenis maupun lagi lari itu pasti mereka pakai hashtag Move for Mind terus. Orang-orang lama-kelamaan jadi it's stuck in their mind, tertanam gitu loh, kayak gitu. Apa nih Move for Mind? Akhirnya mereka explore sendiri, mereka kayak ini untuk campaign untuk berolahraga, untuk bergerak lah gitu. Akhirnya mereka juga mungkin FOMO atau jadi mereka juga mulai bergerak, mulai ngikutin. Itu akhirnya organik sih semuanya. Organic jadi senangnya sih itu kita punya teman-teman Move for Mind yang emang sangat aktif gitu ya berolahraga, akhirnya mereka inspire others. Aktif banget. Jadi waktu itu juga di grup aku ada namanya Kak Glenda sama Kak Putri tuh. Kak Putri kan. Terus we talk a lot about body positivity. Dan kalau misalnya biasanya kita lihat pelari-pelari kan emang badannya lean, very skinny, very tone banget muscles-nya, tapi aku dapat perspektif juga dari Kak Putri dan Kak Glenda kayak it's not always like that. Lari tuh nggak perlu jauh, nggak perlu intense, but you just run, you have fun. Terus kayak you feel comfortable with your body. Itu udah cukup banget, oh my god, gitu. Karena kita suka lupa kan, suka fixated on the things yang oke, gue mau lari biar reasonnya tapi bukan buat sehat gitu, tapi biar kayak gue lebih ini deh bentuk badannya atau gimana. Bener, penampilan gitu. Iya, terus lewat campaign Move for Mind ini aku ngerasa gila nih, cewek-cewek pada nyaman banget nggak sama harus dirinya sendiri gitu loh. Nggak harus melulu tentang penampilan, yang penting untuk kesehatan kamu sendiri. Bener. Jadi body image wise it's very positive gitu loh Kak. Jadi that's why I'm very obsessed with the campaign. I'm obsessing it. I'm so sorry guys. Any woman of type of shapes or sizes itu anyone can be involved. Jadi anak lari nggak harus skinny gitu. Tenis nggak harus muscular enggak. Kita jadi Zumba juga badannya nggak harus yang kayak nggak perlu. Like you can be in any type, any shape. Terus do your sports. Bener. Okay, talking about ASICS again. Apakah ada inovasi-inovasi terbaru nantinya yang akan kita temukan dalam activity-nya juga? Maybe next year? Kita dari tahun ini ya, menurut aku ada inovasi terbaru. Jadi nggak cuma Move for Mind doang. Jadi ASICS tuh sekarang lagi banyak campaign yang bagus menurut aku ya. Jadi nggak cuma dari sisi Women's Campaign Move for Mind ini, kita juga ada campaign namanya Desk Break. Desk Break ini tuh untuk biasanya yang corporate workers di depan laptop terus seharian, itu mereka they have to take a break from their desk untuk bergerak at least 15 minutes gitu. Setiap kali di depan laptop gitu, take a break every 20 minutes atau berapa jam gitu, to take a break sebentar untuk bergerak, lihat pemandangan yang lain biar nggak lelah matanya dan juga badannya. Itu campaign dari ASICS juga itu studi dari Inggris waktu itu juga. Jadi nggak harus melulu olahraga, kan nggak mungkin ya kita lagi kerja abis itu kita disuruh lari gitu. Tapi dari campaign ASICS ini, Desk Break campaign ini lebih menuju kepada take a break every once in a while, at least bergerak, stretching, lebih ke situ sih, stretching gitu sebentar, and then you can biar lebih fokus juga kan gitu, bisa get back on your laptop and fokus kerja lagi. Iya gitu. benar-benar. Tapi emang aku kemarin habis ketemu fisioterapis aku Kak, terus emang salah satu problem pasca pandemi ya, orang-orang itu banyak yang back pain, banyak yang posturnya berubah karena you spend like 5 to 6 hours depan laptop tuh. Ternyata hati-hati juga guys, bisa injury-nya karena kurang istirahat dari kerjaan. Makanya istirahat itu penting banget, mentally and juga physically emang harus istirahat gitu. Makanya itu ya inovasi terbaru dari ASICS juga lah, nggak cuma Move for Mind, ada Desk Break campaign ini. Semoga di tahun 2025 ada yang baru-baru juga yang menarik-menarik juga lah untuk for us mentally and juga physically. Iya benar sih. Tapi Desk Break itu menarik banget sih Kak. Bener-bener menarik. Karena aku jadi kayak iya lagi gue suka depan laptop lagi lama
banget. Terus kadang nggak jelas lagi posternya. Gitu. Jangankan depan laptop terus. Kayak abis ini mungkin kita harus break dulu kan sebentar. Bener. Istirahat. Karena itu setiap podcast kita durasinya sehat ya, hanya kayak 30 menit. Hanya 30 menit, habis itu kita squat di situ guys. Kita burpees gitu. Agak ekstrim ya burpees juga. Kayak militer. Nah Kak, apa bagian yang paling kamu suka dari seluruh A6 Move Her Mind activity? Ini this is like your personal favorite atau personal memorable moment sih? Wah banyak banget sih sebenarnya Move Her Mind ini kan karena saking banyaknya activities ya gitu. Aku benar-benar seneng kayak I found my people gitu kan selama Move Her Mind ini. Ternyata aku kenal sama banyak orang-orang baru gitu kan, from different backgrounds, different struggles, but we unite into one karena ya itu barriernya juga sama, challenge-nya sama. Itulah terus mungkin favoritnya dari masing-masing kategori lah. Aku involved di performance running juga kan, sebagai waktu itu brand ambassador Move Her Mind juga, ikutan lari training untuk Sydney Marathon. That will always be my highlight of the year lah selama setahun ini gitu. I could not believe that I can break my barrier running more than 10K gitu kan. Itu walaupun aku nggak jadi lari maraton, at least aku udah tahu feel-nya training maraton itu seperti apa. I know I wanna get back up. I know now at some point in my life I wanna finish that full marathon gitu. I wanna join a marathon pasti. Jadi I don't wanna give up now gitu. Masa iya cuma training marathon habis itu nggak dilanjutin, itu nggak mungkin. Aku udah masukin ke agenda aku, my bucket list. At some point in my life I wanna finish a marathon itu. Amen. Yes, amin. Preach to that. Terus habis itu tenis. Ternyata banyak banget waktu itu bikin acara tenis yang buat perempuan-perempuan itu banyak banget orang-orang yang happy, dan aku senang banget lihat banyak perempuan yang happy and satisfied with the event karena mereka juga mikir, mereka banyak feedback yang ngomong kayak gini, ternyata sedetail itu mikirinnya gitu kan, untuk perempuan, nggak cuman secara acaranya overall, tapi kayak bahkan goodie bag, as small as goodie bag kita punya waktu itu ada gelang gitu kan, ada gelang untuk perempuan semua dapat, terus juga ada ya semua buat kebutuhan perempuan ada, sedetail itu. Sedetail itu sih tapi guys for real. #testimoni. Sama waktu itu dari kan ini sebenarnya sifatnya fun ya waktu itu di tenis party. Walaupun ada mini turnamen, ada yang menang juga, daripada medali sama piala kita kasih bunga dan juga kalung. Salah satu kalungnya nih bagus banget. Ya kalung tenis yang padel juga raket padel. Raket padel so cute. Gitu. Jadi medali kan nggak bisa dipakai setiap hari ya. Iya. Kalung kecuali kayak agak berat ya say. Bener-bener. Iya itu kalung. Jadi we replace yang medali sama piala itu kan lebih thoughtful, lebih lucu juga kan. Itu jadi dan juga playlistnya bahkan waktu itu sama DJ perempuan waktu DJ itu juga pasti juga. Semua all girls gitu kan, very thought out playlist juga. Apa tuh? Musik-musik centil. Iya musik-musik cantik. Iya musik-musik cantik. Itu pada senang juga sih gitu. Jadi vibes-nya keren banget. Terus dari sisi Sportstyle juga aku senang banget. Sebelumnya kan Sportstyle mungkin orang-orang taunya sepatu untuk lifestyle dipakai sehari-hari aja jalan juga. Tapi jangan salah, di Sportstyle ini tuh juga bisa dipakai untuk dance gitu. Iya, dance. Makanya ada dance workshop, bekerja sama salah satu studio di Jakarta yang oke banget juga. Terus ada dance workshop, nyobain sepatunya, mereka nyaman. Jadi kan mereka untuk berikutnya mereka juga mungkin akan consider untuk beli A6, nggak cuman buat style tapi untuk mereka dance atau bergerak juga lah. Emang sepatunya versatile banget sih Kak, yang sport style ini. Maksudnya mau dipakai strength training pun bisa gitu loh. Dia kayak kalau mau nekat dikit dipakai trekking bisa, tapi jangan ya guys. Jangan. Sayang ya. Beda. Lebih ke sayang sih sebenarnya ya. Beda lagi tuh sepatunya. Itu ada lagi. Ada lagi. Semuanya di DS6 tapi. Betul. Bener-bener I see. So far berarti kamu udah di tim bersama A6 udah berapa lama Kak?
sekitar 2 tahunan lah gitu. For like this past 2 years running this campaign, pelajaran apa yang paling berkesan buat kamu? Pelajaran apa yang kamu dapat gitu? Aku senangnya ya saat aku join sama Essex ini, I can explore everything gitu. Jadi semua my crazy ideas in my head, I can pour it all in there kayak dan itu But bisa. I can see that it resonates gitu loh kan, the energy, the vibe, the way you interact with people. Jadi nggak kepentok dengan kayak misalkan karena kita Essex tuh region sendiri, jadi approvalnya tuh nggak harus yang terlalu ribet gitu. Jadi enak kita mau ngelakuin apa aja tuh bisa sesuai yang kita mau lah gitu, as long as it's reasonable juga kan, dan sesuai tetap dengan campaignnya masing-masing atau aktivitinya masing-masing gitu. Kebetulan aku join Essex juga waktu itu aku udah emang biasa main tenis. Waktu itu belum dikasih tahu tuh pas aku di hari hari pertama masuk Essex, aku akan ngurus tenis, itu belum dikasih tahu. Jadi pas di hari H aku bilang nanti job desk-nya ini salah satunya responsible for tennis, kayak oh yes, I'm so happy gitu kayak dang. Kayak ini this is my passion. Aku udah kenal sama teman-teman tenis juga, termasuk kamu kan waktu itu juga. Kita kenalnya dari tenis, kita kenalnya di lapangan guys. Iya. bener. Itu terus jadi ya lebih enak lah untuk proses bekerja dan juga kenal sama komunitas-komunitas. Yang paling penting sih meng-guide komunitas itu sangat penting kan. Terus juga running. Dulu aku sempat lari juga sebenarnya sebelum pandemi. I had my prime time sebenarnya di running juga. Itu pun juga aku join komunitas lari khusus perempuan waktu itu. Makanya aku nyaman, aku senang berlari walaupun awalnya aku nggak suka lari. Terus pandemi happened. Aku udah lama gak lari, aku coba lari lagi waktu aku join Essex dan aku senang juga sih gitu. Jadi selama aku di Essex ini 2 tahun ini aku super banget saya senang banget lah aku di Essex ini bisa ngelakuin hal-hal yang aku suka juga sesuai passion aku juga. Walaupun mungkin banyak ya kerjaan pasti ada bebannya lah ya, tapi ada lika-likunya juga lah. Iya, ada lika-likunya, but I do it happily lah gitu. Walaupun emang banyak lika-likunya itu, tapi hasilnya aku selalu satisfied sih gitu. Oh my god. I see you doing this campaign, working with A6 itu you work with joy gitu loh Kak. Beneran deh kalau misalnya kalian ngobrol sama Kak Maitri face to face, really itu resonate banget the good feeling that you get gitu loh. Nular tahu energi tuh semua deh. Semua. Iya, ngejalanin something that you like and you enjoy itu nggak kerasa sih capeknya. It doesn't feel like work at all. Oh my god, that's so nice. Nah Kak, aku juga mau nanya sebelum kita tutup podcast ini nanti, apa pesan yang ingin kamu sampaikan ke perempuan Indonesia melalui Move Her Mind campaign ini? Buat perempuan-perempuan out there, don't be afraid to start. Cause pasti kalian punya teman atau punya keluarga yang bisa diajak to make you feel safe ya. Itu juga penting banget. Atau if you wanna start alone, do it gitu. Pasti eventually you will ada rutinitas yang kalian akan lakukan dan akan bikin happy gitu. Just focus on yourself, be happy, dan semoga dengan habit yang baru itu kalian juga lebih happy dan juga lebih badan juga lebih fresh dan lebih sehat mentally and physically juga. Oh my god, that is such a nice closing statement. Itu harus di bold, italic, terus di caps capital, lock. caps lock semua deh. Aduh, Kak Maitri, thank you so much for coming to our podcast. Udah mau meluangkan waktu, energi untuk sharing juga soal A6 Move Her Mind campaign and your journey. Guys, I really cannot wait for this to get to your phone and ini buat di post ya episode-nya kayak it's gonna be so fun. Semoga yang nonton di sini merasa terinspirasi juga sama journey Kak Maitri, sama Move Her Mind campaign. Dan kalau misalnya kalian mau cek risetnya juga udah
Yes. You guys can It's check. available. Iya, itu semua udah ada online. You can go to ASICS atau kan bisa langsung stalk Instagram juga bisa guys. Bisa. It's very accessible. Jadi thank you Kak Thank you, Maitri. Sabrina. And Dashers, itu dia sesi aku bersama Kak Maitri. Semoga kalian enjoy. Buat kalian yang mau nonton, jangan lupa untuk stay tune terus di channel YouTube dan juga Spotify-nya Easy Pace Podcast. Dan YouTube-nya bisa kalian cek di channelnya Dashboard. So I'll see you on the next episode. Dadah. Bye-bye.